Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, mari pada pagi hari ini dengan sukacita kita akan datang menghampiri Tuhan di dalam pujian dan penyembahan. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang adalah penolong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Roh Kudus pimpin setiap kami. Kami rindu mengalami Engkau terus setiap saat, bahkan terlebih pagi hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar. Engkaulah penjaga kami, Engkaulah pertolongan kami. Kami ucap syukur Bapa. Kami rindu berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Engkaulah kekuatan kami, penghiburan kami, jaminan kami. Engkaulah yang kami pandang, kekuatan kami, pendamping kami, pembimbing kami, keselamatan kami. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Musim berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Haleluya Yesus. Tak akan berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Haleluya Yesus. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Engkaulah perlindungan kami Tuhan. Burung di udara, yang Engkaulah pemelihara kami. Karena kasih-Nya pertolongan kami. Selalu menolongku, selalu menjagaku.
mari kita sadari bersama, Dialah penjaga setiap kita. Apapun yang terjadi di sekitar kita, dalam kehidupan kita, Dialah pertolongan engkau dan saya. Mari kita angkat pujian kita kepadanya, mengakui segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih.
Haleluya, 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 haleluya. Engkaulah pertolongan kami, Engkaulah pertolongan kami, Engkaulah perisai kami Tuhan, Engkaulah gembala kami Tuhan, Engkaulah kemenangan kami, Engkaulah pahlawan kami Tuhan, Engkau Yesus segalanya buat kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau yang menuntun kami, yang mengajarkan kami, Engkau yang menjaga kami. Ya Allah, Sema Karasanda Masakara Baba. Ya Allah, Sema Karasanda. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau yang terus menjadi tempat perlindungan kami Tuhan. Hati kami boleh menjadi teguh dan kuat karena kami memandang kepada Engkau. Keselamatan kami, gunung batu kami yang hidup. Yesus Tuhan, Kaulah sukacita kami, pengharapan kami. Kalau kami ada sampai hari ini, semua karena anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala ucapan syukur hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, oh Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima. Mari dengan kasih Tuhan, Anda bangkit berdiri, lambaikan tanganmu kepadanya. Kita terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih
segala pujian hanya bagi Tuhan kita. Di dalam nama Yesus kembali sorak-sorai buat Tuhan Yesus, Gembala Agung kita. Dialah keselamatan kita. Haleluya. Berjalan bersama dengan Tuhan, selalu kita mendapatkan kekuatan baru. Haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, yang memberi kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Oh haleluya, ya sumber berkat-Mu Kau. Haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, yang memberi kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Haleluya. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagi. Yesusku dahsyat, haleluya. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terhebat, Kau yang terhebat, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya, amin. Siapa setuju dengan saya bahwa kita dan engkau dan saya sampai detik ini bisa merasakan kebaikan Tuhan itu karena kasih setia Tuhan. Amin. Beri sorak-sorai buat Tuhan Yesus kita yang setia. Dialah sumber berkat kita, damai sejahtera, kesehatan. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi,
wajah-Mu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Yesus, terima kasih. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kita hidup karena anugerahnya, kita hidup karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Oh yes Lord, terima kasih Tuhan. We praise you God, we praise you Holy God. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan dengan iman. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup Jehovah Jireh untuk menyediakan. Aku aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, haleluya. Amin. Bagi Tuhan segala pujian. Haleluya, haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Semua bersuka cita karena Tuhan. Amin. Dialah kekuatan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Dialah Jehovah Jireh yang menyediakan pertolongan, menyediakan hikmat, menyediakan apa yang kau perlukan di hari-hari yang sukar ini. Mari Bapak Ibu kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Kita diberikan kesempatan berikan persembahan 2 kali. Yang pertama untuk sewa gedung di tempat ini, kita akan memberi dengan sukacita bila memuliakan Tuhan. Saudara kembali berdoa. Terima kasih. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kami telah memuji meninggikan nama-Mu. Kami bersuka cita pada pagi hari ini Tuhan, Kau memberikan setiap kami kesempatan Tuhan untuk lebih dekat dengan Engkau. Sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk sewa gedung di tempat ini. Kami percaya, kami imani Tuhan, segala sesuatu akan terpenuhi dengan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami angkat doa ini untuk Engkau penuhi segala kebutuhan kami, untuk gereja ini, untuk pelayanan gereja ini Tuhan. Sebentar kami akan memberikan dengan penuh sukacita, kiranya Engkau berkati setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku
Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rabah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rabah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidup kami, Kau setia Setiap waktu Terima kasih Tuhan. dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Mari saya undang bangkit berdiri, kita pujikan. Walau 1000 rabah, Walau 1000 rabah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rabah di kanan, kami takkan ku goyah, Kaulah yang menyertai kami, Kaulah kami. walau 1000 rabah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rabah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. 1000 Walau 1000 rabah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rabah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya. Haleluya. Ini iman percaya kami ya Tuhan di dalam Tuhan Yesus. Kami tak akan goyah karena Engkau beserta dengan kami. Kami tak akan goyah karena Engkau adalah penolong dan perlindungan bagi kami. Kami tak akan goyah karena Engkau jaminan bagi hidup kami. Maka terima kasih. Di atas pengagungan dan pengakuan ini, kami berdiri di hadapan-Mu dan berkata,
Kami percaya dan terus akan percaya kepada Engkau. Maka Tuhan, Engkau menilik tiap hati umat-Mu. Adakah di antara kami yang mulai ragu terhadap Engkau? Hari ini, pertunjukkan diri-Mu dan katakan kepada tiap pribadi bahwa Engkau ada dan sesungguhnya ada. Engkau menyertai dan tidak akan bisa dibatasi oleh apapun. Maka Tuhan, berbicaralah untuk kami. Di atas semua hal yang sedang kami bawa di tengah ibadah ini. Di atas semua hati yang sungguh mungkin meraung menantikan Engkau. Kami sungguh menantikan Engkau. Berbicaralah, berkata-katalah, urapi hamba-Mu dan berkati semua umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup yang kekal itu, kami mempercayakan kebenaran firman Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Pendeta Edi dan Ibu dan semua pengurus daripada GBI Dwelling Place yang telah mempercayakan hari ini lagi untuk saya menyampaikan firman Tuhan. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu. Apa kabar? Coba lihat kiri kanannya. Masih bisa tersenyum enggak? Meskipun senyuman kita harus ditutupi oleh masker, ya, helai dengan warna-warni ini, ya, tren saat ini, tetapi kita tetap tersenyum dan saling kenal satu dengan yang lain. Amin. Situasi boleh berubah, tetapi iman kita tidak berubah. Dan pengenalan kita terhadap Dia, Yesus Kristus itu tidak berubah. Dan juga kedekatan kita satu dengan yang lain tidak berubah. Amin. Banyak orang stres saat ini. Karena dikurung, tidak boleh kemana-mana. Ya tadi malam suami saya katakan Kota Batu sudah zona merah lagi ya. Betul ya? Enggak tahu ya Bapak Ibu. Apalagi mau lebaran ini ya. Semuanya penuh menakutkan. Walaupun pemerintah sudah buat peraturan untuk mempersempit geraknya si corona, tetapi itu masih perjuangan yang terus-menerus. Hari ini, dari tadi saya duduk di sana, Bapak Ibu, hati saya gelisah karena saya merasa bahwa kadangkala semakin kesini, semakin waktu berjalan, kita semakin ragu Tuhan. Tuhan, benarkah aku masih dalam perlindungan-Mu? Benarkah Tuhan Engkau masih ada? Benarkah Engkau masih menyatakan kuasa-Mu? Benarkah Engkau masih sanggup untuk menolong saya? Bukan ketakutan terhadap corona saja yang kita gumuli, tetapi kondisi ekonomi, pergumulan usaha kita, semuanya menjadi satu dampak daripada situasi pandemi saat ini. Tetapi Tuhan kita tetap sama, amin. Sehingga iman kita tidak berubah. Saya berdoa untuk Bapak Ibu yang saudara yang sudah mulai ragu. Yesus kita tetap sama. Yesus yang mati dan bangkit itu. Yang akan naik ke surga yang kita akan peringati. Sudah naik tetapi kita akan peringati. Dia adalah Allah yang kekal yang terus menerus menjadi satu jaminan untuk kita melihat hidup kita di dalam anugerah dan pertolongannya senantiasa. Maka hari ini saya ingin membagikan satu berkat firman Tuhan untuk kita. Bagaimana kita mau dipandang oleh Tuhan dan sesama. Bagaimana kita orang percaya di tengah situasi zaman sekarang ini mau dipandang oleh Tuhan dan sesama. Mari kita baca 1 Korintus pasal 4. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5 dan sampai ayat ke-13. Tapi kita tidak baca seluruhnya. Kita akan baca sambil berjalan khotbah ini. Firman Tuhan katakan 1 Korintus 4
ayat pertama sampai ayat yang ketiga dulu. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayanan-pelayanan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Bagiku sedikit sekali artinya, entah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Ayat 6 sampai ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Sampai ayat ke-13, Bapak Ibu boleh simak. Kalau tidak bisa hari ini di sini, saudara Bapak Ibu bisa lihat nanti di rumah. Baik. Teks ini ditulis oleh Paulus, seorang rasul Kristus yang punya kaliber dalam pelayanan yang spektakuler. Rasul yang menuliskan 13 kitab dalam Perjanjian Baru. Rasul Paulus yang telah menunjukkan begitu beratnya penginjilan, tetapi dia terus-menerus menunjukkan kuasa dari Injil yang sanggup mengubah orang untuk sungguh memiliki hakikat iman di dalam Kristus. Rasul yang memberi totalitas hidupnya, bukan hanya kemampuannya sebagai pribadi yang memiliki kapasitas untuk melayani, tapi totalitas seluruh tubuh. Bahkan diancam beberapa kali oleh maut. Tetapi pribadi ini menaruh diri untuk terus-menerus menyatakan kebenaran yang membawa tiap-tiap orang menyadari hakikat pribadi kita, orang percaya di hadapan Tuhan. Ini tidak mudah. Karena Paulus selalu kadangkala seringkali mengeluh. Bahkan menaruh nasihat-nasihat pengajaran yang oleh karena berbagai hal tentang dirinya disoroti oleh karena semua hal yang telah dilakukannya bagi penginjilan. Maaf, saya buka saja ya. Bapak Ibu tutup pakai masker semua, saya yang buka masker. Namun segala hal yang bentuknya spektakuler itu, yang kita kalau baca kitab-kitabnya merasa takjub, kita tahu bahwa apa yang dinyatakan oleh Paulus kadang-kadang belum tentu menjadi satu kebenaran yang memungkinkan orang mengucap syukur. Bahkan dalam teks ini Paulus sedang dihakimi, dinilai, difitnah sebagai seorang pribadi yang mengajarkan bukan kebenaran yang pada hakikinya kebenaran menurut orang Yahudi, tetapi dianggap membawa satu pengajaran yang di luar daripada apa yang ditulis oleh kitab para nabi. Sehingga ini menjadi satu pertentangan di mana Paulus meyakinkan orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen pada saat itu, bahwa orang Yunani, orang yang bukan berdasarkan hukum Taurat, bukan dari orang golongan Yahudi, layak untuk menerima keselamatan dan pengajaran tentang hakikat Yesus yang adalah juru selamat itu. Tapi bagi orang Yahudi itu bukan. Hukum Taurat mengajarkan Yahudi sajalah umat pilihan Allah, tidak ada yang lain. Maka di sini pertentangan ini membuat
orang-orang Yahudi mulai berpikir yang aneh tentang hamba Tuhan. Berpikir yang aneh tentang pengajaran kebenaran. Maka Paulus menasehati mereka seakan-akan menyindir dalam tulisan ini. Bahwa penghakiman itu layaknya dan sesungguhnya hanya oleh Tuhan saja, tidak yang lain. Tapi Bapak Ibu, kita mau tidak mau, hidup kita, hidup hamba Tuhan, umat Tuhan, dalam perjalanan waktu, bahkan dalam situasi sekarang ini, diperhadapkan kepada banyak hal yang mempertanyakan apakah kita masih dipandang oleh dunia, masih dipandang oleh Tuhan, dipandang oleh sesama, sejatinya hidup sesungguh apa yang Tuhan mau. Bagaimana kita mau dipandang? Tetapi Paulus luar biasa. Di tengah tekanan, di tengah perkataan, di tengah fitnahan oleh orang-orang Yahudi, bahkan guru-guru palsu yang mulai mengajarkan hal-hal yang lain pada saat itu di jemaat Korintus, dia berdiri dengan satu ungkapan. Demikianlah hendaknya orang memandang kami. Garis bawahi, hendaknya orang memandang kami. Semua orang ingin dipandang. Semua orang ingin dilihat. Bahkan banyak gereja yang merasa ciut pribadi-pribadi tertentu oleh karena mulai tidak merasa dipandang. Atau dipandang sebelah mata. Artinya tidak dianggap. Semua orang ingin mata orang lain tertuju pada dirinya. Termasuk diperhatikan. Termasuk dinasihati. Termasuk dikunjungi. Apalagi pandemi saat ini, repot mau kunjungan gembala-gembala jemaat. Ya, semuanya via Zoom. Rasanya kurangnya banyak. Ada begitu banyaknya. Bahkan ada orang berkata bahwa saya ini merasa Bapak itu orang yang terpandang. Kalau dibilang begitu itu berarti ada sesuatu dalam pribadinya yang membuat kita wow gitu. Sehingga merasa bahwa betul-betul pribadi yang boleh dan layak untuk diperhatikan. Tetapi Paulus menanggalkan semua itu dan berkata bahwa demikianlah hendaknya orang. Terserah siapa orang. Artinya kehidupan orang percaya haruslah terbuka di hadapan orang lain. Orang percaya harus membuka dirinya menjadi pribadi yang bisa dinilai oleh Tuhan dan sesama. Amin. Amin. Kadang-kadang kita maunya menilai orang lain saja. Betul? Kita maunya koreksi orang lain. Tapi ketika mata orang lain tertuju kepada kita untuk menilai, kita rasanya no way. It's not me. Ya, itu bukan aku. Ya. Paulus katakan, hendaknya orang memandang kami. Paulus di tengah-tengah situasi pelayanan yang benar-benar berat, situasi yang berat bagi dia oleh karena penghakiman dari pribadi-pribadi tersebut, berkata, hendaknya orang memandang kami. Ada banyak kali ketika kita dinilai dari hal-hal hidup kita, kita mulai menarik diri dan tidak mau membukakan diri kepada orang lain. Konseling-konseling gereja bisa terjadi banyak hal seperti ini. Tetapi bagaimana kita mau dipandang? Ini teks yang akan kita pelajari. Yang pertama, beri diri kita untuk dinilai dan dipandang orang lain. Amin. Apalagi Paulus katakan kamu adalah surat siapa? Surat Kristus. Di sini agak berat. Udah bangun nih Bapak Ibu. Nama saya Meldaria Manihuruk ya. Bapak Ibu berapa kali kayaknya ini lebih banyak daripada biasanya ya. Saya ini orang Batak ya, suaranya agak begini ya. Mungkin kalau terlalu kenceng tahan sedikit aja ya. Bagaimana
Bagaimana kita mau dipandang? Apalagi dengan situasi saat ini. Cenderung orang hanya memikirkan diri sendiri. Bagaimana saya bisa berdiri untuk keluarga saya, untuk semua hal yang saya gumuli di tengah-tengah pandemi ini. Tapi bagaimana kita mau dipandang? Paulus memberi dirinya untuk dipandang bukan hanya Tuhan saja, tetapi orang yang dilayaninya. Hendaklah orang memandang kami. Bapak Ibu, apapun yang terjadi bagi hidup kita, di dalam situasi bagaimanapun, beri diri kita untuk dipandang oleh orang lain. Khususnya Tuhan. Beri diri kita untuk dinilai. Karena apa? Keterbukaan kita kepada orang lain dan kepada Tuhan memungkinkan kita untuk terus-menerus melangkah dengan cara Tuhan. Untuk apa yang Tuhan mau buat di tengah situasi apapun. Ya, kalau bahasa Inggrisnya dikatakan, so then men ought to reject us. Ya, seharusnya manusia atau pribadi-pribadi lain itu, laki-laki atau ya manusia seharusnya menganggap kami. Bahkan terjemahan lamanya, terjemahan lama. Ya, atas peri demikian, hendaklah kami disifatkan. Berarti bagaimana kita mau dipandang orang lain setelah dipandang oleh Tuhan, ini sesuatu hakikatnya sampai orang lain melihat itu adalah identitas pribadi kita. Yang tidak mungkin diubah dan berubah. Identitas yang menunjukkan kualitas. Meskipun saat difitnah dan dihakimi. Ada banyak hal, persoalan yang membuat kita mulai redup bisa jadi dalam iman kepada Tuhan. Redup kasih kepada sesama. Bisa jadi banyak hal yang membuat kita. Tetapi Paulus katakan hendaklah orang memandang. Maka Bapak Ibu yang saya mau bawa untuk kita hari ini. Bagaimana kita mau dipandang. Supaya apa? Sorga memandang kita sebagai hakikat sesungguhnya pribadi yang telah diselamatkan. Dunia juga sungguh memandang kita sebagai hakikat orang-orang yang terpandang karena Kristus ada di sana. Karena apa? Ketika kami menyelesaikan berbagai banyak hal, ya kami baru pulang dari Sumatera. Ya. Krisis yang terjadi dalam dunia rohani sekarang bukan hanya pada orang-orang awam atau umat Tuhan saja. Hamba Tuhan pun mengalami krisis rohani oleh karena pandemi. Bertanya ini bagaimana aku hidup di tengah situasi begini ini, bukan 1-2 pendeta saja. Saya melayani istri-istri pendeta, karena suami saya baru dipilih menjadi ketua sinode. Saya menemani beliau. Begitu banyaknya istri gembala yang berteriak dan menangis, satu-satu saya pegang kepalanya, memeluk. Oleh karena krisis di tengah-tengah situasi ini, mencekam dan memungkinkan bertanya apa yang saya makan, dan juga bagaimana saya hidup dengan Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, hamba Tuhan yang dipanggil sudah mulai bertanya, bagaimana saya? Bagaimana jemaat Tuhan berkata, bagaimana saya? Kalau pendetanya juga berkata, bagaimana saya? Ini persoalan yang berat. Bukan hanya itu. Pendeta sudah mulai lirik kanan kiri. Ya. Kita tidak usah menutup diri, dunia ini menonton kita. Iblis pun nonton kita, muka matanya lebar-lebar. Dia sorotin kita orang Kristen yang katanya Yesusnya luar. Persoalanku, biasa. Di sini diam terus ya. Di sini terlalu serius banget. Agak senyum Bapak Ibu ya. Saya jadi takut loh lihat sini gitu loh ya. Kayaknya di sini agak ringan gitu ya. Kalau di sini beban yang berat atau saya yang menakutkan gitu ya. Yesusku luar biasa, persoalanku biasa. Iblis pun tunggu. Di
Di mana Yesusmu yang luar biasa itu? Di mana persoalanmu yang biasa itu? Yang biasa di tengah-tengah situasi saat ini bisa menjadi luar biasa. Bahkan hakikat persoalan bukan lagi dilihat kepada inti persoalan. Yang receh-receh, pinggir-pinggir itu bisa menjadi persoalan. Baik di rumah tangga, baik di persekutuan, di mana-mana. Ya. Bahkan hamba Tuhan mulai, harusnya dia jelalatan matanya ya, melihat situasi bahkan iblis nih mau serang di mana, dia mulai tutup satu. Gini Bapak Ibu. Ya. Kalau sebelah sini saya tutup agak susah. Biasanya kiri, ya. Artinya apa? Mulai main mata. Main matanya bukan main mata yang agak-agak soft. Pergi ke hotel dengan istri orang. Bapak Ibu, krisis ini terjadi di situasi saat ini. Bagaimana kita mau dipandang? Bagaimana orang percaya hamba Tuhan mau dipandang oleh dunia justru di tengah saat krisis? Yesusnya akan nampak atau tidak? Imannya akan nampak atau tidak? Ini Paulus katakan. Hendaklah semua orang memandang kami. Artinya hidup kita harus terbuka menjadi surat Kristus yang bisa dibaca oleh orang lain. Kalau dia tidak melihat Kristus dalam diri kita, siapa yang dia lihat? Persoalan kita, pergumulan kita, sungut-sungut kita. Bahkan sekarang mulai tren orang menilai, dia itu tidak rohani lagi. Karena apa? Ada sekarang orang lihat Zoom ya. Anak-anak sekolahan sekarang kan pakai Zoom ya. Ya anak-anak, kadang-kadang saya jengkel juga ya. Anak saya kadang-kadang gurunya ya hari ini kita belajar tentang tubuh manusia terdiri dari di mute ya namanya ya. Sehingga gambarnya dia nggak ada gitu kan. Dia pergi bikin sarapan. Gurunya ngomong terus di situ. Dipanggil namanya silent. Di mana kamu? Saya dalam hati kasihan kali guru-guru sekarang ini ya. Betul? Namanya kan tertulis di situ kan. Misalnya nama saya Melda Ria Manihuruk, tapi wajahnya nggak ada. Ngoceh terus gurunya seakan-akan mengimani bahwa murid-murid semua memahami. Padahal sang guru sudah memikir berapa kuota nih habis. Tapi anak-anak murid, iya Bu selamat pagi, ditutup lagi. Guru teriak-teriak di sana, saya bilang kalau saya gurumu, saya semua wajah harus saya lihat. Tidak ada kamu. Kasihan dong gurumu persiapan, udah empot-empotan mikirin ini nyampe nggak pelajaran ini ya. Di tentame, di ujian dapatnya semuanya nilai 50 ke bawah, apa nggak stres. Anak saya penerimaan tangot tengah semester, dipanggil, Bu boleh tolong bawa anaknya, anak bungsu saya itu, laki-laki ya. Laki-laki sama perempuan itu beda Ibu, Bapak Ibu ya. Yang punya anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki ini mut-mutan. Lalu dia bilang, tolong ikut ya anaknya. Biasanya kan bisa orang tua saja. Kan dilarang anak-anak ikut. Tapi kali ini tolong dibawa. Saya sudah WA gurunya. Ada something wrong ya Pak. Dia ketawa, kok tahu Bu? Gitu ya. Saya dalam hati, saya nggak mau nemani. Saya bilang, Pak Jansen tolong temani. Papi tolong temani anaknya ke sekolah. Kalau ada masalah jangan saya. Nanti saya bisa sikat anak saya di depan guru gitu kan. Saya sudah tahu nih pasti ada sesuatu. Jadi bapaknya yang datang. Bapaknya biar kalau saya itu, ya Pak saya pasti mau duluan. Ya Pak saya menghadap, ada apa dengan anak saya. Kalau bapaknya enggak, silakan nak maju ke depan hadapin guru. Ini bapak yang baik. Kalau ibu-ibu itu sudah, wah heboh, ini apa ini gitu ya. Daripada saya yang begitu, jadi bapaknya duduk di kursi, silakan maju nak, bertemu gurumu. Bapaknya denger nguping. Baru gurunya bilang, ya anak saya Esra, kelas 5 SD, SDK, Sang Timur. Iya Pak, apa kabarmu? Baik. Anak-anak sekarang jawabnya baik, yes or no. Yes, no, gitu ya.
Baik, oke. Bisa belajarnya? Bisa. Ada yang sulit? Tidak. Gitu kan? Tiba-tiba, loh kenapa 15 tugas harian kamu enggak masuk Esra dengan berbagai mata pelajaran? Berapa Bapak Ibu? 15. Jadi di raportnya itu semua kosong. Harian 1, harian 2, hari. Bayangkan kalau saya itu mungkin rambut saya sudah berdiri semua gitu ya. Tapi untung bapaknya. Jadi kalau ada masalah, suruh bapak-bapak supaya enggak tambah masalah. Ya. Kalau ibu-ibu sudah tambah masalah. Kamu kenapa sih di depan guru kan? Kamu kenapa bisa begini? Gitu kan? Ibu-ibu kan? Makanya mami bilang, kamu enggak taat pasti gitu kan? Kalau bapaknya itu wise banget. Sehingga saya di rumah mendengar 15 itu enggak meledak. Lalu gurunya bilang, kamu bisa kerjakan? Bisa Pak. Dalam tempo 3 hari kamu bisa selesaikan? Bisa Pak. Anak-anak sekarang bukan karena enggak bisa. Pintar. Tetapi situasi membuat mereka ogah. Ini kayak enggak sekolah. Teriak-teriaknya bosan aku. Kapan pandemi ini berlalu? Dan anak-anak itu lebih disiplin Bapak Ibu. Pakai maskernya itu benar-benar. Anak saya sekolah minggu enggak pernah buka maskernya. Disuruh nyanyi, lompat-lompat di gereja enggak pernah buka dia. Saking takutnya. Kalau kita kan. Ya. Lalu pulang ke rumah. Mam, 15 tugas. Tidak. Saya mau marah tetapi papinya bilang. Gurunya tadi sudah bicara sama dia. Langsung papinya bilang. Ini tandanya anak-anak sudah boring. Ada syukur kata itu ya. Akhirnya saya bilang, oke, sekarang kamu 15 itu kamu mau apakan? Aku akan kerjakan dalam tempo 3 hari mami. Mulai dari hari apa? Hari ini mami. Berapa mata pelajaran yang kamu kerjakan? Aku akan kerjakan 5. Nggak bisa tambah kalau ada waktu. Enggak, 15 dibagi 3 kan 5 mami. Waduh, situasi ini, bahkan situasi itu bisa membuat kita saling menghakimi satu. Itu enggak rohani dia loh, kurang ikut ibadah. Zoom-nya apalagi gembala sudah mulai wori-wori. Ibu ini kenapa mute terus ya? Dia jangan-jangan enggak aktif nih ibadah gitu mulai ya. Kita menilai, gembala bisa menilai jemaat bisa. Bapak itu loh kurang sapa-sapa saya di Zoom misalnya ya. Atau di WA. Mulai banyak hal yang kita lihat bahwa orang memandang kita tetapi sisinya negatif. Dan kita ingin dipandang orang lain secara positif. Tetapi kadang-kadang kita tidak tahu yang mana positifnya hidup kita, negatifnya di tengah situasi saat ini. Bahkan Paulus pun dihakimi hal-hal yang tidak tepat pada dirinya. Padahal itu kebenaran yang hakikinya. Yesus datang untuk menyelamatkan semua orang berdosa. Tetapi orang Yahudi hanya sampai mentok kepada pikiran Yahudi saja umat Tuhan. Maka di luar daripada itu bukan tertulis. Maka hal-hal ini membuat dan mengecam. Sehingga Paulus katakan kami terbuka untuk dipandang semua orang. Bahkan kalau saudara baca di bawah lagi Paulus katakan kami ini sampah. Kami ini bodoh. Bayangkan Bapak Ibu. Kalau sekaliber Paulus katakan dia bodoh dan sampah ini kita apa? Humus kali ya. Yang sudah diolah gitu ya. Diformulasikan dari sampah. Syukurnya untuk pupuk ya. Kotor dan bau. Ya. Maka bagaimana kita mau dipandang? Jangan pikir kita bisa bersembunyi dari hadapan Tuhan meskipun situasi saat ini begitu berat. Jangan bersembunyi dari dunia ini ketika situasi ini sangat berat. Tetapi hidup kita harus hidup yang terbuka dan membukakan diri untuk dunia melihat Yesus yang hidup itu. Amin. Amin. Kadang-kadang orang sekarang emosinya tinggi, sensitif. Betul? Bayangkan kami, kompleks kami itu udah 1 tahun anak mahasiswa dikurung. Gak boleh kemana-mana. Yang tadinya bisa ke Alfa, keluar gerbang, ini gak boleh sama sekali.
Yang dari kampung tadi sukanya berkeliaran kemana-mana, dikurung, benar-benar dikurung kayak penjara. Jadi kenakalan mulai muncul, ya, mulai ada marah satu dengan yang lain. Bayangkan Bapak Ibu ya, Bapak Ibu saja yang tadinya keluar, bapak-bapak pagi-pagi sudah keluar, malam agak sorean baru pulang. Ini sepanjang hari aku lihat kau, kau lihat aku. Ya, rumahnya kecil, kontrakan, yang satu kamar, dua kamar saja, setiap hari berpapasan, aku ke sini, kau di situ. Aku ke sana, kau ke situ. Di mana-mana ada omnipresence ya. Maha hadir. Ya. Bahkan terbukalah semua kekurangan-kekurangan suami itu loh. Yang tadinya dia di kantor, biarlah di kantor. Anak-anak semua dari jam 7 seharusnya dia di sekolah sampai jam 1, jam 2. Kita lihat dia sampai malam datang lagi. Selama setahun. Bayangkan tingkat perceraian begitu tinggi. Bill Gates aja cerai. Betul? Aduh, sedih banget gitu ya. Tapi nggak apalah itu, terserah urusan mereka lah itu ya. Ngapain kita pusing dengan urusan orang kan? Ya dia mau bercerai, bercerai aja lah gitu kan. Ngapain kita pusing memikirkan? Mereka aja nggak pusing mereka mau bercerai. Kok kita pusing gitu ya? Biarkanlah masalah mereka itu. Ya. Tapi kita memandang suami kita kadangkala. Berapa banyak di sini selama pandemi hubungan suami istri menjadi mesra sekali. Coba angkat tangan Bapak Ibu. Waduh, ketahuan kalau nggak angkat tangan ya. Berapa banyak hubungan kita menjadi hubungan yang saling memperhatikan satu dengan yang lain. Termasuk kekurangan-kekurangan itu. Ya, kita terima dia bonusnya kekurangannya kan? Atau kelebihannya? Kekurangannya Bapak Ibu. Kelebihannya kan kamu sudah tahu. Tapi kekurangannya semua tersembunyi. Maka plus yang tersembunyi-tersembunyi. Ketika dia keluar, kita masih bisa mencintainya sesungguhnya, benar-benar atau tidak. Mam, udah jam makan. Terus kenapa? Ambil silakan. Gitu kan? Biasanya kan makan di kantor. Mam, nggak ada teh. Loh, itu tehnya, itu air panasnya, itu gelasnya. Gitu loh. Self service. Anak saya bilang, Mami, aku nggak bisa tidur. Pura-pura aja saya nggak tahu, kan badannya terlalu gendut gitu, sudah. Terus, kenapa? Aduh Mami, bentar, tidur aja, pokoknya kamu baca dulu Alkitab, baca buku-buku, baca apa. Aku sudah buat, tapi aku nggak bisa tidur. Lama-lama dia bilang lapar, malu, karena sudah jam 11 malam. Lalu dia bilang, Mami sebenarnya aku lapar. Hah, lapar? Pergilah buat energen di bawah. Enggak, aku mau makan berat. Makanan berat besok pagi, kau tidur sekarang. Kadang-kadang kita gitu. Ya, sudah enggak ada basa-basi sekarang. Yang karena mikirin nih uang masih ada enggak ini? Besok makan apa nih? Pekerjaan di PHK lagi. Bayangkan itu Bapak Ibu. Ya. Situasi ini memungkinkan kita dekat sama dekat aja saling-saling menilai. Ya, kamu sudah enggak renungan ya? Katanya. Padahal jam 4, jam 3 pagi bapaknya udah renungan pagi. Ibu ngomel-ngomel. Saking lihat dia terus. Kak, kamu belum renungan. Kamu nggak tahu kapan jam berapa saya renungan? Jam 3 pagi. Kamu baru bangun jam 6 sore. Jam 6 pagi. Karena sekarang ini kan bisa telat-telat bangun kah? Kompensasinya banyak. Ya. Kalau Pak Yansen yang membuat saya, aduh ini benar-benar Pak Yansen atau enggak gitu ya. Suami saya itu orang Sanger, orang Manado. Ya, saya Batak, ketemulah kami. Biasanya kita selalu, ini tiba-tiba dia bilang, Mam mau mandi jam berapa? Wih, saya pikir ini malaikat datang atau siapa ya? Saya kan ngajar ya, beliau kerja di kantor, saya ke kantor dan ngajar gitu ya. Kadang-kadang pagi-pagi sudah ngajar, kadang-kadang pagi-pagi harus ikut chapel pagi untuk anak-anak mahasiswa. Tiba-tiba dia suatu pagi dia bilang, Mam mau jam berapa bangun mandi? Katanya, saya pikir mandi. Oh ntar lagi aku ngajar jam 9. Oh iya, berarti aku masakin nanti setengah jam lagi air panasnya. Hah? Saya dalam hati luar biasa suami saya ya. Semua anjing, semua diurusin, dapur diurusin, saya takut itu malaikat atau siapa gitu kan. Tapi berubah bapak-bapak yang tidak seperti itu tolong ya. Apalagi banyak di rumah, tolong masakin air panas kepada istrinya.
pasti dipeluk-peluk terus. Ya. Bagaimana engkau mau dipandang oleh istrimu? itu resepnya begitu. Ya. Jam berapa mau mandi gitu loh kan? Jam berapa mau ke kantor? Saya mikir, udah terus sarapan apa kita hari ini? Aku pergi ke Indomaret, beli apa? Saya dalam hati, wow. Ya, tadinya cepet semua cepet, ayo antar sekolah cepet. Semuanya buru-buru. Kadang-kadang kita pulang marah-marah gitu ya. Mau ngajar muka kita muka pepaya dulu gitu kan. Karena begitu banyaknya hal. Tapi bagaimana kita mau dipandang? Itu tergantung kita membuka diri sejauh mana kepada Tuhan dan kepada orang lain. Amin. Buka diri saudara. Buka diri saudara selebar-lebarnya agar Tuhan ada di sana dan Tuhan bisa dipandang oleh orang di sekitarmu, oleh Tuhan. Sejauh mana imanmu kepadanya. Maka Paulus katakan pertama, ya, untuk bisa bagaimana kita dipandang oleh orang lain, di dalam teks ini pertama Paulus katakan, dasar pertamanya untuk kita dipandang itu membuka diri, kemudian disifatkan berarti orang menganggap seutuhnya hakikat kita itu pribadi kita. Dan tidak ada yang tersembunyi. Dan bagaimana kita mau dipandang, sebagai apa kita mau dipandang, pertama sekali Paulus katakan bahwa hendaklah orang memandang kami sebagai apa? Hamba-hamba Kristus. Ini membuat level kita sama, Bapak Ibu. Ini membuat status kita sama. Tidak ada yang lebih antara Bapak Ibu dan saya. Dan hamba-hamba Tuhan. Hendaklah orang memandang kami sebagai. Ini identitas yang harus kelihatan dari cara hidup dan keterbukaan hidup kita kepada orang lain. Sebagai hamba-hamba Kristus. Hamba itu adalah milik tuannya seutuhnya. Tidak ada hak terhadap pribadi kita, hidup kita. Seutuhnya apa kata Tuhan, itulah inti hidup kita. Tidak ada lebih daripada itu. Maka ketika Paulus bagaimana kita mau dipandang dan sebagai apa kita mau dipandang, yang pertama harus taruh diri kita bahwa kita punya identitas yang sungguh-sungguh datangnya dari Tuhan. Sebagai apa? Hamba Tuhan. Memang Paulus mengatakan sebagai hamba Tuhan di sini sebagai orang yang telah melayani. Tetapi orang percaya di dalam zaman perjanjian baru bahkan sampai kehidupan sekarang ini, tiap orang berdiri sebagai hamba Tuhan untuk menyuarakan suara kebenaran kepada orang lain. Maka status sebagai hamba artinya kita milik Tuhan kita. Pribadi yang hakikatnya tidak memiliki hak untuk diri kita sendiri selain hak itu ada pada Tuhan kita, itulah Yesus. Maka sejauh itu ada pada diri kita, kita terbuka, maka dunia akan melihat Yesus itu dalam kehambaan kita, ketotalitasan hidup kita kepada Tuhan. Maka sekarang, situasi sekarang ini jangan sampai membuat kita menjadi hamba uang. Amin. Hambanya siapa kita? Hamba tuannya. Ada banyak orang yang bisa korupsi, ada banyak orang bisa menjilat, ya katanya ya. Ada banyak orang sudah tipu-tipu, Bapak Ibu. Bahkan setan pun dilibatkan untuk semua keuntungan pribadinya. Ya. Saya sudah ceritakan yang lalu saya pulang dari Siantar dan luar biasa Bapak Ibu. Ya. Setan di depan rumah saya itu pelihara dan setiap waktu dia ngambil tumbal. Tumbal itu mati sana, mati orang di sini, mati di situ gitu ya. Karena supaya dari kecil saya keluarga itu terus menyimpan. Sehingga tanpa sadar, hidup mereka memang lihat wajahnya aja, wajah benar-benar. Ya. Bahkan kampung saya itu sudah mulai dikuasai oleh begitu kelam. Kalau kita masuk begitu auranya tidak mengenakan. Jadi mereka cari tumbal yang lemah-lemah itu satu mati di sini, satu mati di sini, satu. Ketika papa saya mau diserang, saya katakan saya doa. Kita doa. Saat itu Tuhan kasih tunjuk kepada saya masuk ke dalam alam kegelapan gitu, merebut. Sampai saya seperti kejar seperti itu.
ada teriakan merdeka, merdeka, tapi panah-panah banyak sekali. Malam itu besoknya saya katakan kepada papa saya ketika kami libur, saya bilang saya sudah doakan, Yesus kita sudah menang. Bapak saya tidak lagi karena apa? Diketawain. Bapak saya dulu orang yang usir-usir setan. Sekarang ditertawai katanya bosnya. Nih kamu tergeletak di situ. Setan, kamu sudah kalah. Gitu. Jadi papa saya teriak, saya kalah dengan air mata. Saya kalah peperangan ini. Tapi ketika kita doa, adik saya berdoa, saya bilang kita merdeka. Teriakan itu dari Roh Kudus, bukan dari siapa-siapa. Bapak saya sukacita menyanyi. Selama kami 3 minggu di sana tidak ada yang meninggal. Dan saya rasa di pagar saya itu sudah mulai tidak lagi, setan-setannya sudah ngintip-ngintip saja. Tetapi kita pulang, dia mulai coba-coba lagi. Kita peperangan, setiap malam minggu, setiap kali weekend, saya sudah mulai rasa aura peperangan. Adik saya juga rasa, di sana juga ada. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ya. Yesus kita itu dahsyat. Dan dia tunjukkan kuasanya. Tadinya beberapa orang mati, satu kali ketika kita peperangan, tuan rumah yang meninggal. Kita kaget semua, yang pelihara itu. Ya. Kemudian peperangan, 2 minggu lagi peperangan, karena iblisnya cari tumbal. Dia coba-coba ke kita templak dengan nama Yesus. Berikutnya dua orang. Ini pawang-pawangnya semua nih. Meninggal. Saya bilang, Tuhan, Engkau luar biasa. Ajaib. Hari yang berikutnya ada di belakang kami, inilah yang kayak guru-gurunya ini. Ya, yang selama ini menopang, dan dia kalau itu tidak ada teman, tidak wajahnya juga udah, pokoknya tidak seperti ini, tidak seperti manusia lah. Ya, karena setan terlalu, jadi setan tuh tuntut terus. Jadi Bapak Ibu kalau punya pegangan, ya, jangan sampai dia tuntut saudara balik. Ya, kalau dia tidak dapat bayarannya, dia akan ambil saudara. Saya sama mahasiswa saya bilang, kalau kamu punya hal-hal tersebut, jangan sampai dia serang. Karena kamu tidak mau lepaskan. Maka ini pawang yang paling hebat, katanya orang kampung juga takut. Hari berikutnya, 3 minggu berikutnya, dia meninggal. Jadi Bapak Ibu, tanggal 22 yang lalu kami pergi karena pelayanan, saya singgah ke rumah saya sendiri. Saya masuk di lorong saya, kampung saya itu seperti terang sekali. Rasanya hati saya bersuka cita. Yesus, Engkau ada di sini. Dan orang lain bisa memandang kita. Bukan orang rendah-rendahan, tapi orang yang punya kualitas karena Yesus bersama dengan kita. Maka itu yang harus dipandang. Maka Paulus katakan, bukan tentang siapa kita, tentang kuasa yang ada pada kita. Itu yang mau dilihat dunia ini. Kuasa yang ada pada kita, kalau saudara baca teks ini, sangat memilukan sebenarnya Paulus membuka dirinya. Tetapi dia katakan bukan menyangkut hal-hal lahiriah yang dilihat manusia, tetapi kuasa yang ada pada kita. Ketika kita tersenyum, orang yang putus asa di samping kita langsung disegarkan. Amin. Ada kalanya kita sudah cuek, bukan? Di situasi saya aja repot, gitu ya. Saya aja setengah mati cari uang, gitu ya. Banyak hal. Hamba Kristus menunjukkan apa? Status kita jelas, bahwa kita adalah milik Tuhan kita. Kita milik Kristus yang tidak boleh digantikan dengan apapun. Bahkan dikatakan Paulus di ayat selanjutnya, tidak digantikan oleh sesuatu atau seseorang yang lain. Yang kadang-kala menganggap dirinya lebih penting daripada orang lain. Maka hamba Kristus. Siapa kita? Hamba Kristus. Kita milik Tuhan. Maka selalu punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena apa kata dia, itulah hakikatnya diri kita. Betul kan ada lagunya kan? Ya. Bahwa firman Tuhan itulah kehidupan kita. Maka jangan lakukan hal yang tidak Tuhan mau. Ya. Maka hidup kita total bergantung kepada dia sepenuhnya. Hakikat kita sama. Kita hamba Kristus. Artinya kita sudah ditebus. Kita milik kepunyaan Kristus. Dan perintah Kristus. Itulah menjadi bagian hidup kita. Maka jangan takut. Ya. Sudah ada banyak hal. Kami hamba-hamba Tuhan pun mengalami. Yesus yang hidup itu nyata di dalam semua karyanya.
meskipun situasi berubah. Itu lagu tadi kan, agak berat kan? Walau 1000, beribu-ribu, rebah, tidak punya uang, saya bagaimana Tuhan? Loh, Tuhan kita sama, betul? Tuhan itu tidak pernah berubah. Tergantung seberapa diri kita terbuka di hadapan Tuhan. Berteriaklah. Maka yang kedua dikatakan dipercaya rahasia Allah. Ini, bayangkan Bapak Ibu, kita ini orang-orang yang dipercayakan rahasia Allah. Betul? Rahasia itu sudah tahu atau belum? Sesuatu yang masih terselubung. Sesuatu yang menjadi misteri bagi Allah, bagi kita. Ya, bagi Allah tidak. Tapi itu tidak kita pahami. Tetapi berjalannya waktu, kedekatan kita, keterbukaan kita kepada Tuhan, rahasia itu dipercayakan kepada kita. Bahkan menurut Paulus di sini adalah rahasia di mana dia dituntun untuk melihat siapa orang yang harus dimenangkan di dalam Kristus. Siapa orang yang harus diangkat untuk percaya Yesus. Siapa orang yang harus diteguhkan. Siapa yang layak untuk dibawa kepada kemenangan di dalam Kristus. Orang Yunani sekalipun. Itu kan rahasia bagi Allah, kita. Orang Yahudi pada saat itu hanya taunya Yahudi saja. Tapi bagi kerajaan Allah itu sesuatu yang universal. Tapi Yahudi hanya pemahamannya jetek begitu. Tetapi ketika rahasia itu dibukakan melalui Paulus, orang pun kurang paham. Tapi rahasia itu dikerjakan bagi orang-orang yang melekat kepada Allah. Seperti Paulus. Hamba Kristus. Kita tidak tahu rahasia Allah. Ya, kita tidak tahu rahasia Allah. Tapi hikmat Allah itu terlalu ajaib. Tuhan bukakan kepada saya belakangan ini tentang sesuatu yang bertahun-tahun saya tanya kepada Tuhan. Kenapa Tuhan? Peristiwa itu menyakitkan hati saya. Keluarga saya. Dan orang memandang saya begitu hina. 10 tahun yang lalu. Bahkan belasan tahun yang lalu. Saya sampai sekarang tidak punya jawaban. Tapi satu kali ketika saya berdiam, Tuhan jawab. Jikalau itu tidak seperti itu, maka sekarang ini tidak seperti ini. Karena aku mengizinkan itu, maka engkau melihat hal ini sekarang ini. Saya dibukakan rahasia itu dan saya menunduk di hadapan Tuhan menangis. Oh, amazing you are God. Karena apa? Itu menjadi rahasia Allah selama ini yang saya tidak paham. Saya begitu hancur dan keluh di hadapan Tuhan. Saya bertanya kenapa? Tapi satu saat Tuhan membawa saya untuk memahami dan saya bilang thank you Lord. Karena apa? Hikmat-Mu melampaui waktu dan apa yang dapat kami pikirkan. Rahasia. Saudara, Bapak Ibu, tidak kita bisa membukakan rahasia yang masih rahasia bagi kita yang Allah membukakan sejauh mana kita terbuka di hadapan Tuhan. Maka kepada kita dipercayakan rahasia. Firman yang kita pegang ini ada beberapa kita pahami, tapi ada beberapa yang kita tidak paham. Rahasia Allah bisa dibukakan ketika berelasi dengan Tuhan. Banyak hal yang peristiwa hidup kita tidak paham. Tetapi bersama dengan Allah kita dibukakan rahasia untuk apa dan mengapa hal itu Dia izinkan untuk kita. Maka dipercayakan rahasia Allah. Bahkan dikatakan di situ bagaimana kita mau dilihat sebagai apa kita mau dinilai, ya dipandang. Bahkan dikatakan di situ dapat dipercayai. Bapak Ibu, kita hamba-hamba Tuhan yang harus dapat dipercayai. Amin. Ini sebenarnya rahasia Allah itu menyangkut juga seperti orang mempercayakan rumah, gedung, hartanya untuk kita. Harta surga dipercayakan untuk kita. Siapa kita Bapak Ibu? Kita tidak ada apa-apanya. Tapi ketika kita berkata, Tuhan Yesus mengasihimu, orang lain bisa tunduk dan menangis-nangis di hadapan Tuhan. Betul? Ama saya waktu ketika dilayani bapak saya tidak bertobat, tidak mau percaya Yesus.
Tapi karena bapak saya waktu itu dalam masih kuat, ya. Bapak saya karena sudah habis akal, dia bilang, kalau begitu mama, kita berdoa saja. Mau saya berdoa? Ya silakan katanya. Tapi ketika dipimpin dalam doa, Tuhan Yesus, tiba giliran kata, aku ini orang berdosa. Ini Buddha. Ketika kata itu, aku ini orang berdosa, dia langsung menangis. Bukankah itu rahasia Allah? Yang kadang-kadang kita tidak paham, tapi Tuhan sanggup melakukan sesuatu yang kita pun pikir, why? Saat itu, nenek saya, ama saya, menangis di hadapan Tuhan. Iya, aku orang berdosa. Padahal dia orang Cina yang bahasa Indonesianya juga sepatah-sepatah. Tapi ketika Roh Kudus menyentuh hatinya untuk menyadari siapa dirinya, terbukalah dia di hadapan Tuhan. Maka siapa kita? Kita hamba Tuhan. Punya identitas yang jelas. Kepemilikan kita itu kepemilikan yang sah. Hanya milik Kristus. Yang kedua, kita dipercayakan rahasia. Rahasia itu firman-Nya adalah rahasia bagi kita. Yang banyak belum kita alami. Yang banyak yang mau Allah tunjukkan untuk kita alami. Bahkan saat-saat sulit sekalipun. Bahkan dikatakan hendaklah kita dapat dipercaya. Percaya itu dalam teks aslinya setiawan katanya. Artinya apa? Iman yang teguh. Dipercaya artinya orang yang setia memegang kendali bahwa hidupnya adalah milik Kristus. Setia artinya memiliki satu totalitas hidup Tuhan kepada Tuhan itu bukan sementara saja, di waktu-waktu senang saja, tetapi di dalam semua keadaan setia. Maka dapat dipercaya. Jadi kalau kita imannya kuat hanya karena uangnya banyak, hidup kita baik-baik, orang dunia tidak akan memandang Yesus di sana. Karena dunia pun begitu. Justru di tengah penderitaan, di tengah kekurangan, di tengah keadaan yang tidak baik, Yesus menunjukkan di situ hal-hal yang rahasia dan dibukakan kepada saudara. Itulah baru hal yang ajaib. Maka kita hamba Tuhan. Sama semua kita. Ya. Status kita adalah milik kepunyaan Allah. Ya. Tuhan kita adalah satu. Tidak ada yang lain. Maka jangan ada katanya di sini menyombongkan diri. Betul? Paulus katakan tidak ada yang kamu terima itu tidak diberikan kepadamu. Tapi kalau kau anggap seperti itu berarti kau memegahkan diri dan menyombongkan. Maka tidak ada yang kita bisa sombongkan dalam diri kita. Amin. Kita ini orang yang berkutat dalam dosa, kita ini hancur, yang diangkat hanya karena salib Kristus. Maka kalau memandang orang yang jatuh, yang hancur, yang berdosa sekalipun kita tahu bahwa kita pun dulu datangnya dari tempat sana. Tapi kita diselamatkan. Maka kita berdoa supaya orang-orang lain yang begitu itu diangkat untuk ditebus oleh Tuhan. Ada banyak orang berdosa. Dan ada banyak kesempatan Yesus dikenal oleh banyak orang dalam situasi sekarang ini. Maka mari Bapak Ibu. 3 hal ini bagaimana kita mau dipandang. Dipandang sebagai hamba Tuhan. Dipandang orang yang dipercayakan. Ya, rahasia. Dipandang orang yang dapat dipercayai. Jangan Tuhan kasih percaya anak-anak kita tidak bisa dipercaya oleh Tuhan. Karena apa? Kita pun sembrono dengan mereka. Kita dipercayakan usaha, kita pun sembrono. Kita dipercayakan orang-orang yang mengasihi, kita pun sembrono. Dapat dipercaya, kita setia bahwa itu semua datang dari Tuhan. Dan kita taruh itu kepada Tuhan. Maka ketika kita melangkah Bapak Ibu, teks ini berbicara sampai apa? Paulus ingin menegur mereka dan menempatkan dirinya, I'm nothing. Aku nih sampah. Bahkan kalau di dalam Lukas ya, dikatakan status kita ini adalah status hamba Tuhan itu seperti sampah memang. Sudah berbuat banyak, kata Tuhan Yesus, jangan kau pikir kamu segalanya. Tapi kamu ketika berbuat banyak pun, kamu tetap adalah orang yang sampah. Yang tidak berguna tanpa Tuhan menggunakan kita menjadi alatnya. Maka pertama kita yakinkan diri kita hamba Tuhan. Ya, milik Kristus total. Yang remaja-remaja milik Kristus. Jangan dunia internet membuat kamu tersembunyi dan tidak mau membukakan dirimu di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan kita nggak bisa sembunyi dari Tuhan.
Kita mau lihat internet dari kedalaman manapun Tuhan tahu. Mama kita belum tentu tahu. Tapi dunia ini menawarkan begitu banyaknya hal-hal yang tidak benar. Tetapi tergantung kita mau ambil itu. Tapi kita tahu milik kita ini milik Kristus. Dan tidak memberikan diri kita kepada hal-hal yang sampah seperti itu. Ya, sampah. Maka banyak anak-anak remaja yang sekarang hancur hidupnya oleh karena apa? Dunia digital membuat masuk ke dunia-dunia porno. Ya. Bahkan coba-coba. Karena tanpa dibuka, dia di situ tunjukin kan. Tinggal klik aja. Ya. Maka hidup kita total. Yang remaja juga, aku hamba Tuhan. Maka saya bilang sama anak saya, kok temanmu, kau say hello dong kepada teman-temanmu walaupun gak ketemu, udah setahun kan. Katakan bahwa yang manis-manis tentang Tuhan, bagaimana kamu, pengalaman kamu rajin ke gereja enggak yang Kristen, say hello selamat hari Minggu. Ya, itu menjadi berkat, karena kita hamba Tuhan. Ya, kita tahu apapun yang bisa kita lakukan itu membuat orang bisa memandang siapa kita di hadapan mereka dan di hadapan dunia ini. Maka Bapak Ibu dengan firman Tuhan ini kiranya mari kita tetap jalani hidup kita yang sulit sekalipun. Tetapi kita tahu identitas kita. Kita hamba-hambanya Tuhan. Maka kelolalah apa yang dipercayakan kepada kita. Mungkin kamu adalah penyanyi, ya. Ada orang bertobat karena lihat dengar tetangganya bernyanyi lagu rohani, ya. Selalu akhirnya dia mau tahu tentang Tuhan. Gereja yang selalu mengumandangkan nyanyian-nyanyian, orang-orang sekitar tertarik kepada nama Yesus. Bicara kita yang lembut menyapa, membuat orang-orang tertarik kepada Yesus. Sehingga rahasia Allah bisa dibukakan kepada kita. Dan kita menjadi orang-orang kepercayaannya. Amin. Bapak-bapak menjadi orang kepercayaan Tuhan. Amin. Karena kamu adalah hamba Tuhan. Jangan main serong, jangan tutup mata sebelah, malah bukalah matanya lebar-lebar. Lihat iblis di sisi mana dia sedang mengintip. Ya, istri-istri, pergunakanlah uang dengan baik. Menjadi bendahara yang baik dalam rumah. Anak-anak taatilah orang tua. Sehingga dengan demikian kita dipandang oleh Tuhan dan dunia ini sama. Tuhan menilai kita indah, dunia melihat kita indah. Dan nama Tuhan ditinggikan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, berkatilah selebihnya dari apa yang Tuhan mau bawa untuk jemaat di tempat ini. Kami rindu supaya ini menjadi satu keyakinan bahwa di tengah situasi pandemi saat ini kami pun bisa berdiri sebagai hamba Tuhan. Yang hidup kami ini adalah kepunyaan Tuhan, totalitas kami adalah apa kata Tuhan, perintah Tuhan, dan yang memungkinkan kami bisa dibaca oleh dunia ini. Orang lain memandang kami sebagai hamba Tuhan yang dipercayakan rahasia Allah, bahkan dapat dipercayai, sehingga Tuhan melalui hidup kami banyak orang dimenangkan, banyak orang dikuatkan, dihiburkan, dan kehidupan kami berarti. Dari jemaat yang junior maupun sampai dewasa, semuanya dipakai menjadi hamba-hamba Tuhan di situasi yang tidak mudah ini. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk Ibu Pendeta yang sudah menjadi berkat buat setiap kita. Kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Saatnya kita akan berikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Bapak akan mengucap syukur buat firman Tuhan yang boleh mengajar setiap kami pada pagi hari ini. Berkat-Mu atas Ibu Pendeta yang sudah memberkati kami. Dan sebentar kami akan berikan persembahan syukur kami. Biarlah persembahan ini menyukakan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Dalam segala keadaan, Tuhan Yesus tetap ajaib buat setiap kita. Ya Tuhan yang baik.
Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. tak berubah kasih-Nya, Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib tak berubah bagiku. kasih-Nya, Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib, Yesusku ajaib bagiku. Puji Tuhan, kita diberkati semua oleh firman Tuhan, amin. Dahsyat sebuah teguran dan sebuah nasihat yang luar biasa pagi hari ini. Dan kami mengucapkan syukur kepada Tuhan dan terima kasih buat pelayanan Ibu Pendeta Melda yang sudah menjadi berkat pada pagi hari ini. Semuanya diberkati, amin. Luar biasa, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akan akhiri ibadah ini dengan ucapan syukur. Sebentar kita akan mendengarkan beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah Bapak Ibu Saudaraku yang rindu untuk menjadi berkat dan mendukung segala pelayanan tempat ini, terutama untuk pelayanan kematian. Ya, kita akan terus menarik iuran yang dulunya sebulan 3.000, sekarang 5.000. Ya, enggak berat ya 5.000 satu bulan sekali. Berat apa enggak? Saya percaya ketika kita memberi buat pekerjaan Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Ya, sebulan cuma Rp5.000 untuk iuran kematian. Nanti akan bisa disetorkan Bapak Ibu Saudaraku kepada Bapak Jaya yang di belakang. Silakan angkat tangan Pak Jaya. Mungkin yang baru, jemaat yang baru belum tahu, ya selama sebulan sekali. Jadi nanti Bapak Ibu Saudaraku bisa kalau belum mengerti nanti untuk apa dan lain sebagainya, nanti bisa ngobrol dengan Pak Jaya. Dan iuran kematian ini untuk mendukung jemaat-jemaat yang kurang mampu, yang biasanya kalau kita ada kematian kita akan pakai dana itu untuk prosesi kematian dan untuk persiapan-persiapan segala sesuatunya. Dan puji Tuhan, kita juga untuk kematian juga didukung oleh saudara kita Temi yang dia juga buka atau mengelola pelayanan kematian yang namanya apa? Abdi ya. Abdi apa? Pelayanan kematian Abdi, ya, dia mendukung juga untuk pelayanan kematian di tempat ini, khususnya juga untuk gereja-gereja sekota Batu. Dan yang berikutnya saudara, perlu kita seriusi dan perlu kita
sungguh-sungguh dengan Tuhan pada pagi hari ini sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan. Ya, semua kita mengalami persoalan yang berat juga. Tapi mari kita alami Kristus bersama-sama. Sehingga banyak orang akan melihat bahwa Kristus ada di dalam kita. Dan kita menunjukkan, orang memandang kita bahwa Tuhan Yesus itu ajaib. Bukan teori, tapi sungguh-sungguh nyata dalam hidup kita. Amin. Ya, saudara, sekali lagi saya sampaikan, mari alami bersama-sama sungguh-sungguh. Ya, saya juga mengalami hal yang berat, tetapi saya juga terus memandang Tuhan yang sanggup menolong kehidupan saya. Sehingga dunia boleh melihat bahwa Yesus itu benar-benar nyata dan ajaib. Mari kita angkat pujian, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan, katakan bersama-sama, Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya selamanya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan. Mari kita katakan bersama-sama, akui bahwa Tuhan Yesus baik. Dia sangat baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Kasih setianya selamanya. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Katakan Yesus, Tuhan baik. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Bapak, pagi hari ini luar biasa Engkau membukakan setiap mata kami. Rahasia firman-Mu Kau bukakan pada pagi hari ini. Dan oleh sebab itu, kami mau pulang dari tempat ini bukan hanya menjadi pendengar saja, tapi adalah pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Kami pulang dengan percaya, apapun yang kami alami, apapun yang kami hadapi saat ini, Tuhan beserta dengan kami. Gembala yang baik, gembala yang agung bagi kami, yang memelihara kami, yang melindungi kami, yang dengan setia menyatakan karya-Mu bagi kami semua. Kami berdoa saat ini Tuhan, haleluya, untuk setiap sidang jemaat-Mu di tempat ini. Kami berdoa Tuhan, bersatu hati bersama-sama, kuatkan, teguhkan anak-anak-Mu Tuhan.
kuatkan, teguhkan jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu di tempat ini. Di dalam nama Yesus, Engkau Allah yang setia. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Oleh sebab itu, dengan masa-masa yang tidak menentu, masa-masa krisis, masa-masa yang sukar ini, kami tetap berpegang teguh kepada Engkau. Kami tetap percaya kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh katakan Bapak Ibu Saudaraku, pegang teguh dia. Percayalah Tuhan tidak pernah tinggal diam. Percayalah engkau anak-anak yang diberkati Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Dia Allah yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus, mujizat itu tetap terjadi. Dia sanggup melakukan segala perkara yang ajaib. Tidak ada jalan yang sukar. Di dalam Tuhan, segala kesulitan apapun, Tuhan sanggup membukakan jalan. Kalau dia adalah sumber kehidupan, kebenaran, dan dia adalah sumber keselamatan bagi kita semua. Dia adalah Allah satu-satunya. Kami percaya Tuhan, terima kasih. Jamah setiap mereka yang sakit. Di dalam nama Yesus, kuasa bilur-Mu Tuhan yang menjamah mereka. Kami percaya perlindungan penyertaan-Mu Tuhan di masa pandemi ini. Kami percaya perlindungan-Mu ajaib bagi kami. Dan kami berdoa pada saat ini Tuhan. Mereka yang bekerja, kami percaya Tuhan, Engkau selalu membukakan jalan. Tidak ada yang sukar. Dia Allah satu-satunya yang memelihara. Yang saat ini sedang bekerja, yang berusaha. Baik usaha besar maupun usaha yang kecil. Tuhan membukakan jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Kami percaya di dalam nama Yesus kami tidak akan berkekurangan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Tuhan yang melimpah atas anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Segala persoalan usaha. Tuhan Yesus yang memberikan jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kesulitan apapun, Tuhan sanggup. Dia sanggup. Dia sanggup. Terima kasih Bapa. Yang saat ini mengalami persoalan keluarga rumah tangga. Kami percaya Engkau Allah yang sungguh-sungguh setia. Jamah mereka, suami istri, anak-anak Tuhan, orang tua. Jamah mereka Tuhan, yang memulihkan, yang menyembuhkan mereka, yang mengangkat mereka. Kasih-Mu dicurahkan atas rumah tangga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa kami seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menyatukan mereka. Engkau tidak membiarkan mereka tercerai-berai. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup. Dan doa kami juga untuk Bapak Presiden kami. Tuhan berkati beliau dengan hikmat kuasa daripada Engkau. Dan seluruh jajaran yang ada di pusat maupun sampai ke daerah-daerah. Berkati mereka Tuhan. Hikmat, kebijaksanaan daripada Engkau turun atas mereka. Berkati Pak Jokowi Tuhan. Berkati beliau. Sehingga Indonesia diperoleh kesempatan untuk menerima Engkau. Untuk percaya kepadamu. Indonesia boleh diselamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami memberkati Indonesia. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tangan saudara. Haleluya, terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Dengan berkat kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Bapa kita. Di dalam Yesus Kristus, yang adalah juru selamat dan kekasih jiwa kita. Dan persekutuan oleh Roh Kudus yang dengan setia, dengan ajaib memimpin membimbing kita semua. Bahkan menyempurnakan kita umatnya, gerejanya, untuk menjadi mempelai-mempelai yang siap menyambut kedatangan kedua kali. Dan diberkatilah engkau hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati kita.
indahnya hidup bersama Tuhan yang memberikan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberi kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbanding kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberi kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat,